Hai Sidil Tuber. Kembar siam merupakan keadaan anak kembar yang tubuh keduanya bersatu. Hal ini terjadi apabila zigot dari bayi kembar identik gagal terpisah secara sempurna. Kemunculan kasus kembar siam diperkirakan adalah 1 dalam 200.000 kelahiran dan yang bisa bertahan hidup berkisar antara 5% dan 25% dan kebanyakan 75% berjenis kelamin perempuan. Istilah kembar siam berawal dari pasangan kembar siam terkenal Cheng dan Eng Bunker pada tahun 1811 sampai 1874 yang lahir di Siam yang sekarang disebut sebagai Thailand. Nah, mau tahu seperti apa kisah dan kehidupannya? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Pada saat kelahiran Cheng dan Eng Bunker, para bidan yang menangani merasa malu ketika melihat badan mereka dempet di bagian perut. Namun nyatanya, Cheng dan Eng dapat lahir dan tumbuh menjadi anak laki-laki yang kuat dengan menjalani kehidupan layaknya anak normal pada umumnya. Mereka bahkan dapat membantu orang tuanya berjualan telur bebek yang diawetkan. Lambat laun, kehidupan mereka berubah saat menginjak remaja. Seorang pedagang Inggris bernama Robert Hunter melihat dan membujuk mereka pergi ke barat untuk bekerja sebagai penghibur publik. Pada tahun 1829, si kembar yang saat itu berusia 17 tahun berlayar ke Massachusetts, Amerika Serikat, menaiki kapal milik Coffin. Ibu mereka menerima uang $500 sebagai imbalan diperbolehkannya si kembar pergi. Cheng dan Eng tampil untuk menghibur publik di seluruh Amerika Serikat. Nama mereka melejit dengan seketika dan dikenal sebagai The Siamese Double Boys dan menerima bayaran yang seadanya dari Hunter dan Coffin. Sampai akhirnya ketenaran mereka terdengar sampai ke Inggris hingga membuat seorang dokter berkeinginan untuk memeriksa kondisi Cheng dan Eng. Mereka pun kemudian berlayar ke Inggris pada tahun 1830. Eng dan Cheng sempat bertekad untuk menjalani operasi pemisahan diri sebelum menikah karena ingin berdiri sendiri. Namun niat tersebut batal setelah saudara perempuannya meyakinkan mereka bahwa prosedur tersebut berbahaya dan bisa berakhir fatal. 1 tahun kemudian mereka kembali ke Amerika Serikat dengan kondisi tubuh yang lebih sehat. Setelah kembali, Cheng dan Eng memutuskan untuk berpisah dari Hunter serta Coffin untuk mencari manajer yang lebih baik. Sampai akhirnya Cheng dan Eng mulai bosan menjadi penghibur dan berharap bisa hidup tenang. Impian itu terwujud setelah bertemu seorang dokter muda dari North Carolina, James Calloway, yang mengundang mereka berkunjung ke rumahnya. Saat itulah, si kembar siam akhirnya mengubah kewarganegaraannya menjadi orang Amerika Serikat dan menetap di daerah tersebut, serta mulai melirik anak putri tetangga mereka. Pada tahun 1843, mereka akhirnya menikahi kakak beradik itu. Cheng menikahi Adelaide, sementara Eng menikahi Sarah. Meski awalnya sulit, kembar siam ini berhasil membangun keluarga dan tinggal di Amerika. Setelah menikah, kembar siam ini pun harus tinggal seranjang berempat dengan pasangan mereka. Banyak masyarakat dan media tidak bisa mentolerir bagaimana seorang kembar siam menikahi perempuan normal. Namun siapa sangka, nyatanya mereka memiliki 21 anak. Dari pernikahannya, Cheng memiliki 10 anak dengan Adelaide dan Eng memiliki 11 anak bersama Sarah. Tidak diketahui pasti bagaimana kehidupan seksual yang mereka jalani bersama, sampai akhirnya kehidupan keluarga harmonis itu terganggu saat Perang Sipil di Amerika Serikat. Pecahnya Perang Sipil di Amerika Serikat membuat kembar siam Eng dan Cheng banyak kehilangan harta benda. Untuk menafkahi keluarganya, keduanya pun terpaksa turun gunung, kembali ke dunia sirkus di usia yang tidak muda lagi, yaitu 50 tahun. Meski publik menyambut baik kedatangan mereka, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Cheng dan Eng memutuskan untuk bekerja kembali karena membutuhkan uang sambil membawa kedua anaknya. Ketika mereka melakukan perjalanan ke Inggris lagi, beberapa media di Inggris meragukan apakah keluarga tersebut nyata. Bagi beberapa orang seperti dikutip dari buku The Life of Cheng and Eng, karya Joseph Andrew Orser via NY Post, mereka tidak bisa membayangkan dengan keadaannya. Mereka menjadi ayah serta suami. Lambat laun, karena tekanan hidup yang tinggi, Cheng menjadi peminum alkohol dan Eng pun menjadi penjudi.
Keduanya putus asa tidak bisa merengkuh ketenangan seperti dahulu. Akhirnya, pada tahun 1870, Cheng menderita stroke. Tubuh sisi kanannya yang berdempet dengan Eng pun lumpuh. Eng berusaha merawat saudaranya. Ia berjalan menggunakan tongkat penyangga. Efek negatif minuman keras tidak mempengaruhi Eng karena pasangan kembar siam tersebut memiliki sistem peredaran darah yang berbeda. Sakit berkepanjangan tak kunjung membaik dan menjadi ganas. Akhirnya, Cheng meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1874. Tak berlangsung lama, 1 jam kemudian, Eng juga merasakan sakit yang luar biasa. Keringat dingin mencucur dari tubuhnya dan tak lama kemudian, dia menyusul saudaranya meninggal dunia. Hasil otopsi lebih lanjut melaporkan bahwa Cheng meninggal akibat stroke sumbatan, sementara penyebab kematian Eng tidak jelas. Beberapa spekulasi mengatakan bahwa Eng meninggal akibat shock melihat saudara kembarnya yang berdempetan dengan tubuhnya meninggal dunia. Nah itu tadi guys cerita Cheng dan Eng Bangker. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya.